Oh, di sini ya, yang anu itu Pak ya, Ya, yang ini. tempat adik Arya itu yang naik itu. Ya, Ya, ditemukan lah gitu. ditemukan di atas pucuk pohon aren ini, naun. Itu Ting- ketemunya jam setengah 11 Pak, Oh, 11 malam ya. 11 malam. Jadi hilangnya jam 7 lebih. Habis maghrib, isya lah. Dek, apa namanya? Udah berapa kali kejadian? Satu kali namanya. Satu kali ya. Jadi adik, kapan kejadiannya yang adik alami? 9 Juni. 9 Juli. 29 Juni. Oh, Hari itu apa dah? Hari Senin. Hari Senin. Jam Itu malam kejadiannya ya? Iya, Sekitar jam berapa tuh? jam 7. Jam 7 malam ya? Ya. oh, berarti posisinya adik waktu itu gimana? Mungkin sedikit cerita. Posisinya gara-gara beli tuang. Nah, terus Pas posisi beli tuang itu saya ceritanya mau kencing, Nggih. sudah mau kencing terus lihat cewek. Lihat cewek. Iya. Penglihatannya seperti Iya, ada cewek. penglihatannya cewek Nggih. Di sekitar mana itu cewek? di sana. Pohon nau itu ya? Iya, pun ada. Nah, terus saat itu di mana adik? Nah, itu tidak ada kesadaran. Oh, Tidak sadar. maksudnya waktu sebelum siang. adik sebelum kejadian itu adik di rumah atau di mana? Masih di pohon ini, Oh, di atas. Dari maksud saya adik saat sebelum nyadar di atas itu di mana posisinya adik? di bawah. Pada saat itu melihat penglihatannya seperti ada cewek gitu. Iya, Terus adik tidak nyadar sudah iya tidak kesadaran. tidak sadar sudah ada di atas pohon nau. Enggak, waktu itu diajak sih dia naik di pohon nau itu enggak. Tidak sadar itu. Enggak sadar, Iya. tapi tiba-tiba ada Iya. di atas ya. Berarti sekali ini ki adik Iya. alami nggih. Berapa ceweknya itu? Satu. Satu. Dia apa? Kelihatan enggak rambutnya waktu itu? Kelihatan warna putih. Panjang gitu rambutnya. Berarti sebelum adik kejadian ini tidak sadar terjadi di atas di atas nau itu, apakah sebelumnya ada kejadian yang dialami sama adik? Enggak. Oh, enggak ada ya. Berarti langsung saat itu aja ya. Oh. Kalau adik mengira itu apa itu kira-kira? Enggak tahu ya. Oh, enggak tahu ya. Mungkin ada kepercayaan yang gitu. Terus apa yang dirasakan setelah setelah sesudah kejadian itu? Itu tidak sadar itu. Nah, Berarti sekarang pada kalau saat- sekarang gimana? Biasa. Biasa aja ya. Berarti adik diturunkan oleh keluarga ya. Keluarga. Oleh warga nggih. Banyak warga. Nggak Oh, berat- pernah ada ketakutan atau kepikiran waktu kejadian itu? Iya, itu sudah ada ini ya. Ada pengaruhnya saat ini nggih. Iya. Tapi enggak dia didatangi misalnya lewat mimpi, enggak ada ya? Tidak pernah diingat. Sebelum Mimpi, mana dengan pijak jelek Iya, ada mimpi. Oh, ada mimpi Iya, ya. ada topong hilang. Oh, sebelum Iya, sebelum gini kejadian. sebelum kejadian sering mimpi ya. Mimpi Mimpi aneh buruk lah ya. pokoknya. Mimpi buruk ya. Iya. Kadang-kadang sandal saya hilang satu. Oh. Berarti sekarang adik di SMA ya? Iya. SMA berapa? Satu lembah. Satu lembar. Berarti belum masuk sekolah ya? Karena Sudah masih tamat. pandemi. Oh, Sudah sudah tamat tamat. sekarang. Sudah tamat tahun ini. Iya. Berarti ada 19 umurnya ya? Tahun kemarin dia tamat. Sekarang 20 20-an. 20 tahun. Nggak ada rencana melanjutkan sekolah. Enggak ada. Berhenti udah. Dana lah. Ya, kalau dananya nah. Oh. Siapa Kalau nama ada lengkapnya? Dek, Ketut Arya Tangkas. Ketut Arya Tangkas. Ya. Desa Anak apa keberapa, namanya? Dek? Anak Keempat. keempat. Empat. Dari berapa saudara niki? 5. Kakak saya tertua meninggal. Oke. Lihat pertama nih ke Pak Pak Nengah Kandi namanya. Pak Nengah. Pak Nengah Kandi. Nggih. Itu yang menemukan artinya ada tanda tangga jatuh tanpa suara sebelah pohon yang ada si ketut. Oh. Itu jatuh tanpa suara. Akhirnya curiga, nyenter ke atas, kelihatan bajunya warna kuning.
Terus nyenter lagi warga yang lain, lututnya kelihatan, oh bener ini si Ketut atau si Sincan. Panggilannya Sincan panggilannya. Ketut. Ya. Jadi semua melihat ke atas, akhirnya kita berusaha menurunkan si Ketut ini dengan nambah tangga 2. Jadi 3 tangga kita pakai yang tinggi. Jadi pada saat penurunan itu juga yang naik juga orang pintarnya Pak Nengah Widane. Jadi naik ke atas untuk memastikan posisinya dia itu supaya nggak jatuh. Karena pada saat dia di atas pingsan, diambil kepalanya, baru dia sadar sebentar, oh saya di mana ini? Tapi rebah lagi. Nah itu ditangkap, kalau gitu jatuh ke bawah itu. 10 meter ke bawah kan bisa aja. Iya. Bahaya itu. Iya bahaya. Ya, jadi seperti itu. Jadi diturunkan dalam kondisi tidak sadar lah. Tidak sadar. Waktu sudah turun itu masih dalam Masih kondisi 1 jam lebih itu. Oh. Ya, sampai di sini ditidurkan Pak Nengah Widane sama Tua Bunut melakukan ritual 1 jam lebih baru sadar. mengalami kejadian seperti itu Pak. Kejadiannya udah 4 kali ya. Itu 5 tahun sekali di jaraknya. Jaraknya 5 tahun sekali. Anak saya juga pernah tahun 2011. Sebelumnya ada 2005 naik Wayan Agus namanya. Sebelumnya lagi ada lagi. Jadi kejadian ini bukan sekali aja si Ketut Hari Tangkas ini. Tapi sudah kejadiannya 5 kali. Seumuran saya kan. Nah, lebih tua dari saya ada lagi yang istilahnya mengalami kejadian seperti ini. Berapa orang yang tua itu Pak? 2 orang. 2 orang. Ya. Artinya yang duluan tuh ada gitu. Oh, Yang kemarin-kemarin ini jarak 5 tahun ada. Anak saya juga pernah. Anak tetangga juga pernah. Berarti mohon maaf niki Pak Kadus, seringkali berarti warga kita di sini mengalami hal mistis seperti ini nggih. Ya. Nggih, artinya berjarak lah gitu. Berjarak. Nggih. Ini mohon maaf, ini kalau menurut saudara kita di sini, masyarakat sini, apakah ada semacam apa namanya? Kalau itu yakin tidak yakin sih. Oh. Artinya kita juga yakin bahwa bukan manusia saja yang diciptakan kan. Oke, betul. Ada istilahnya makhluk astral kan. Betul, betul. Yang mungkin namanya jin atau tuyul atau genderuwo kan begitu. Iya, iya. Jadi kejadiannya Ketut ini pada saat itu jam 7 lebih beli air di Pak Desa namanya. Nggih. Jadi pada saat sudah beli air aren itu sudah dikasih, si Ketut ini kencing. Karena lama ditanya kemana nih Ketut, akhirnya pada nyari. 15 menit kemudian ya akhirnya kita karena kejadiannya berkali-kali seperti ini pakai adat di sini tuh tradisinya pakai pelu ganjur atau gamelan. Ya, itu jarak 3,5 jam. Jam 11 baru ketemu dengan kejadian di atas pohon aren. Itu di atas pucuknya itu. Oh, Nggak sadarkan diri. Itu ketinggiannya berapa kira Pak Kadus? Lebih 10 meter itu Per meter ya? Iya, lebih 10 meter itu. Itu pun tangga kita pakai ada 3. Untuk ngambil. Ya, untuk ngambil. Berempat itu ngambilnya di atas karena posisinya kan anak besar kayak begini udah dewasa. Jadi ya pas nuruninya dilematis itu. Iya, iya. Tapi kondisi adik enggak dia luka-luka kemarin Pak Kadus? Nggak ada luka sih. Itu anehnya kan kalau misalnya dia naik sendiri mungkin luka gitu kan. HP pun dibawa di sana hidup di miskol tapi nggak ngangkat gitu. Dan posisi duduknya juga kalau normal tuh bisa jatuh. Ya. Ya karena kakinya ke bawah, dahan yang didudukin cuma 1 kan. Ya, kalau pada saat sadar itu bisa jatuh ke bawah. Iya. Tapi Berarti ditemukan dalam kondisi adik Niki tidak sadar. ya dalam keadaan pingsan. Kemudian dalam kondisi sedang duduk. Itu pun kalau normal tuh jatuh, Pak. Iya, iya. Jadi Artinya adik Niki naik tanpa sadar lah gitu ya bahasanya nggih. nah, tanpa sadar, tanpa kita tahu gitu karena Iya. kita nyarinya keliling kampung, keliling sawah, keliling kebun. Semua kita terobos itu sampai tanaman jagung, tanaman cabai orang itu kelindas semua. Sampai bak sumur itu hancur di terobos sama warga. Itu yang nyarinya ratusan orang, Pak. Berarti waktu nyari itu dibunyikan gamelan. Gamelan atau pelu ganjur namanya sini. Dikeliling gitu Ya, Diarak lah gitu. diarak. Ya. Memang setiap kejadian seperti itu kita pakai pelu ganjur. Karena trennya itu warga yang hilang itu di atas jam 7 malam. Oh gitu. Ya. Sering sekali kejadian yang sudah gitu. 5 kali kejadian Oke. seperti itu. Oke.
Pak Kadus, mohon maaf namanya siapa Pak Kadus? Nama saya Nyoman Kantun, Kadus Kuranji Lembar Utara. Oke, siap.